Salah satu kunci mempertahankan momentum pemulihan ekonomi saat ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yakni melalui penguatan usaha mikro kecil menengah. Pelaku UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian mengingat kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus dituntut kecepatannya untuk berinovasi dalam beragam perubahan di masa pandemi. Partisipasi dan keterlibatan parsial atau menyeluruh dalam setiap kegiatan parekraf baik yang sifatnya pengetahuan maupun pemberdayaan menjadi proses adaptasi. Pemerintah juga mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM dengan memberikan dukungan pembiayaan dan program lainnya guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas. Banyak program-program digelar Kemenparekraf dengan tujuan membangkitkan UMKM pariwisata ekonomi kreatif. Sebut saja program Floratama Academy 2022 yang belum lama digelar. Dengan tujuan terciptanya ekosistem pelatihan bisnis di Flores, Alor, Lembata, dan Bima yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemenparekraf juga mendukung program digitalisasi produk UMKM. Kemarin dalam event Hulantalo Art and Craft Festival 2022 yang digelar di Kota Gorontalo, Sandiaga Uno menegaskan digitalisasi UMKM ekonomi kreatif adalah langkah yang sangat tepat. Pariwisata ekonomi kreatif siap untuk menata ekonomi baru pasca pandemi. Industri kreatif menghasilkan lapangan kerja baru, kemudian juga mensejahterakan juga masyarakat yang mungkin ada di sekitarnya gitu ya. Tapi gimana caranya membuat usaha kreatif ini atau industri kreatif ini juga bisa naik kelas gitu? Kira-kira apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku industri di sini? Pelaku industri harus terus melihat 3G saya bilang. Pertama, gercep. Mereka harus gerak cepat karena transformasi ini akan meninggalkan siapa yang tidak mampu untuk bergerak cepat. Jadi move fast. Ini sangat penting, saya bilang bahwa usaha yang sukses adalah mampu untuk beradaptasi, berinovasi dengan cepat. Tapi nggak cukup gerak cepat, harus geber. Jadi gercep geber. Geber itu adalah gerak bersama. Jadi kalau geber itu artinya bagian daripada gerak bersama, berarti kita tidak bisa sendiri berkompetisi, tapi kita harus memikirkan kolaborasi. Dan terakhir, gaspol. Jadi 3G, gercep, geber, dan gaspol. Gaspol ini apa? Garap semua potensi termasuk online. Ada isi katanya ternyata. Jadi garap semua potensi online. Oke. Gaspol. Gaspol. Jadi remblong enggak, karena kita harus ada rem juga. Jadi ada gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi online untuk mengambil peluang dan menciptakan lapangan kerja. Itukah kenapa Mas Menteri sempat dikatakan sebagai papa online? Saya dijulukin papa online sebelum di kementerian, tapi saya menyatakan bahwa keniscayaan itu adalah digitalisasi. Dan ternyata pandemi ini mengakselerasi proses kita menjadi netizen dan menjadi warga plus 62 yang semuanya online gitu loh. Jadi saya melihat alhamdulillah ya, Indonesia ternyata memiliki satu kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa, termasuk untuk menggapai potensi yang disediakan oleh ekosistem ekonomi digital. Tapi saya selalu ingatkan bahwa pemulihan ini bentuknya itu adalah seperti huruf K. Jadi ini K ya kayak gini. Yang sudah mampu untuk terdigitalisasi, mereka akan meningkat secara signifikan. Tapi yang tidak tersentuh dengan proses digitalisasi, dia akan turun justru. Jadi ini berbahayanya adalah menimbulkan peluang gap yang semakin melebar. Disinilah pemerintah bersama media, dunia usaha, institusi pendidikan, juga komunitas harus memastikan akses digitalisasi bagi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia itu merata. Sehingga mereka nggak ada yang terpuruk
tapi mereka justru ikut dalam lapisan masyarakat yang justru mendapatkan dorongan dari digitalisasi. Gimana dengan infrastruktur yang tadi disampaikan tidak merata sebenarnya? Ya, kalau kita lihat di beberapa pedesaan masih belum tersentuh, terutama di daerah-daerah terpencil, 3T. Jadi itu yang harus ada keberpihakan kita untuk membangun infrastruktur. Tapi saya sangat bersyukur, saya berkolaborasi dengan kementerian lain, Kominfo dan BUMN. Kita membangun jaringan yang jauh lebih kuat untuk bisa mendorong akses yang lebih baik bagi para pelaku dan masyarakat yang ada di begitu banyak destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Artinya sinergi itu pun berjalan gitu ya di antara kementerian. Tadi sudah sempat menyinggung kaitannya dengan wisata. Ini lagi tren bahasa healing nih. Healing, kemudian rindu akan liburan gitu ya. Kalau saya melihat di tahun 2022 ini sepertinya adalah tadi Mas Menteri sampaikan ini adalah titik balik sebenarnya untuk kita membangkitkan kaitannya dengan industri dan juga ekonomi yang tentu saja juga adalah wisata. Saya termasuk salah satu follower Mas Menteri di media sosial. Keliling setiap hari di seluruh Indonesia. Hampir ya mungkin sudah hampir seluruh wilayah Indonesia mungkin ya yang sudah dijajaki gitu. Apa yang dilihat dari Indonesia? Sebelum healing nih drinking dulu. Oh, drinking, boleh. Jadi waktu saya mulai bertugas akhir Desember 2020, situasi pariwisata itu sedang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak baik ya. Dan saya 6 bulan pertama fokus pada pemulihan pandemi dan bagaimana sektor parekraf bisa berpartisipasi untuk memastikan bahwa penanganan pandemi ini bisa terkendali. Jadi kita ikut program vaksinasi, kita sertifikasi setiap destinasi dengan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, pastikan protokol kesehatan diterapkan, juga vaksinasi dosis pertama, dosis kedua. Kita all out 6 bulan pertama. Setelah itu, setelah Delta, kita mulai menjajaki kepulihan, tapi wisatawan Nusantara dulu. Karena wisatawan Nusantara ini relatif mereka tidak bisa berwisata di luar negeri, mereka kita dorong untuk wisata di Indonesia aja. Tapi wisatawan lokal ya? Ya, wisatawan domestik. Dan baru mulai Maret tahun ini kita mulai menyasar kepada wisatawan mancanegara. Dan alhamdulillah pemulihan kita semakin momentum ini semakin terlihat bahwa wisatawan Nusantara mulai menggeliat, mereka ini datang ke destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dan mulai mendorong kepulihan dari pariwisata dan ekonomi kreatif walaupun masih dalam tahap awal. Nah, di tahun ini inilah menjadi peluang di mana Indonesia juga menjadi tuan rumah dari G20 dan beberapa event-event kelas dunia yang sudah hadir mulai dari MotoGP, sports tourism, sampai dengan banyak lagi perhelatan yang akan kita selenggarakan termasuk World Tourism Day. Jadi Hari Pariwisata Dunia ini akan dirayakan di Bali. Jadi kita melihat bahwa Indonesia sekarang ini menjadi acuan dunia dalam penyelenggaraan kegiatan, events, dan kita harus memastikan bahwa event-event yang kita selenggarakan ini sukses. Bukan hanya sukses penyelenggaraannya, tapi sukses memberikan dampak kepada kepada ekosistem kita. Jadi kita selalu bilang ya healing dan tentunya refreshing perlu. Tapi kita harus impacting. Saya bilang bahwa ekonomi lokal itu atau local communities itu harus merasakan hadirnya kebangkitan dan kepulihan di sektor parekraf ini sehingga akhirnya nanti dampak kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif ini yang sekarang totalnya itu sekitar 11-12% bisa mencapai 20% di tahun 2030 sampai 2035. Dan di situ barulah kita melihat bahwa sektor ini adalah sektor utama dalam ekonomi kita yang mulai bisa bersanding dengan
sektor ekonomi lainnya. Dan disinilah menurut saya kebijakan-kebijakan penting, apalagi kita sudah dalam ranking dunia, kita loncat 12 peringkat semasa pandemi. Karena kita melakukan pembenahan regulasi, sehingga akhirnya kita sekarang sudah melampaui Thailand, melampaui Malaysia, posisi Travel and Tourism Development Index kita udah di posisi 32. Ini merupakan tentunya kerja keras semua pihak untuk kesejahteraan rakyat kita dan sudah kita wujudkan dalam gerak cepat, gerak bersama dan juga garap semua potensi tadi. Gercep, geber, dan gaspol. Oke, tapi masih ada sebagian yang bilang wisata di Indonesia tuh mahal loh. Mau dapat view yang bagus berarti harus ke timur nih. Biaya ke timur lumayan mahal. Nah, ternyata kita ini ada wisata-wisata yang di sekitar kita aja yang saya sebut sebagai personalized, localized, customized, dan smaller in size. Ada kok kalau misalnya di Jabodetabek, di sekitar Jawa Barat, Banten, banyak sekali. Jadi view-view yang luar biasa itu ada di sekitar kita. Itu kalau kita mau sedikit mulai menggunakan medsos kita, mencari, dan salah satu yang menjadi referensi adalah medsos Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di @pesona.indonesia maupun @kemenparekraf.ri, dan di website kita indonesia.travel ini banyak sekali destinasi yang kita tawarkan. Kalau di Indonesia Timur itu memang kita memiliki keunikan tersendiri dari terutama wisata-wisata yang berkelas dunia dari segi wisata bahari, wisata ekoturism seperti di Labuan Bajo. Tapi kalau kita nggak jauh dari kita, di Pulau Jawa sendiri itu nggak ada habis-habisnya. Dan ini semua bisa dijangkau dengan kendaraan kita. Jadi kalau dibilang ya harga tiket mahal, ya betul karena afturnya meningkat, jumlah penerbangannya masih terbatas. Tapi kalau kita mau berwisata di sekitar kita aja banyak kok. Artinya potensi wisata di Indonesia ini banyak ya? Banyak. Itu anak-anak Citayam menunjukkan bagaimana mereka mengambil potensi urban tourism. Ya. Di stasiun Duku Atas itu mereka berwisata. Geng Berwisata Citayam di ya geng Citayam mana suaranya. Nah ini mereka yang SCBD ini Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok grup ini menunjukkan bahwa nggak usah kita jauh-jauh ke destinasi yang ribet, yang jauh-jauh, apalagi di luar negeri, cukup di Duku Atas udah dapat view yang luar biasa. Cukup di pinggir jalan itu juga sudah menjadi. Dan dampaknya saya melihat mereka ini hadir terus jadi daya tarik, akhirnya UMKM seperti teman-teman Starling tuh yang jualan kopi keliling itu sekarang pendapatannya 500.000 per hari karena ada daya tarik Citayam Gang ini Ada yang impact ya. yang menjadi suatu subkultur yang jadi menarik dan akhirnya menjadi suatu situasi dan fenomena yang sangat instagramable, sangat menarik untuk menjadi konten. Berterima kasihlah kepada geng Citayam ya, yang menaikkan dan juga memviralkan gitu sebenarnya. Siapa yang menduga sebenarnya SCBD berubah nama gitu oleh mereka?